Halo, assalamualaikum sobat YouTube semuanya. Kali ini ada sebuah charger dari sprayer elektrik. Ini keluhannya itu ada bau gosong di bagian power adaptornya, di regulator adaptor buat ngecas. Seperti ini, dan sudah dibongkar juga sama yang punya. Katanya ada yang seperti meledak dan seperti pecah. Kita juga belum tahu karena sudah ada sebuah wacana bahwa spare partnya, komponen-komponennya ada yang rusak, jadi kita tidak tancapkan listrik. Karena kalau sudah ada indikasi bahwa bau gosong atau macam-macam itu, ya lebih baik kita pengecekannya secara visual langsung, karena itu akan mengurangi kerusakan ketika kita mencoba-coba pakai steker listrik. Dan kita juga harus tahu bahwa ada dua bagian, yang sebelah kanan itu adalah primer, yang sebelah kiri adalah sekunder. Bagian primer adalah yang mengolah listrik untuk menggetarkan trafo supaya dapat menghasilkan tegangan sekunder. Tegangan sekunder itu yang dibuat untuk cas. Dan kita lihat bahwa kerusakan ada pada bagian sekunder. Bagian sekunder yang rusak itu elko-nya sudah terlihat meledak, dan diodanya itu juga sudah pecah. Ada dua yang pecah ini. Sebelah kanannya elko juga pecah. Yang saya tunjuk dengan warna kuning adalah dioda, yang warna biru adalah elko, elektrolit kondensator. Ini tidak boleh kebalik dalam pemasangannya. Oke, kita siapkan dulu, kita panasi solder 60 watt yang saya punya ini. Dan saya sudah siapkan elko-nya 470 mikrofarad 25 volt. Ini dengan kualitas yang lebih bagus lagi daripada bawaan yang pecah tadi. Dan dioda-diodanya juga saya sudah siapkan juga. Enggak kelihatan karena ini sudah lama, tapi masih bagus. Ada 2 biji, nanti kita pasangkan juga, karena yang rusak juga 2. Oke, yang pertama kita akan melepaskan bagian elko-nya dahulu. Elektrolit kondensator kita lepaskan dahulu. Kita lihat jangan sampai salah kakinya. Kita pegangi. Yang rusak itu yang terlihat meledak seperti atasnya ada kertasnya, itu namanya elko, nilainya 470 mikrofarad. Dan kita panasi ujung kakinya satu, lalu kita songkel pakai jari, sehingga tidak perlu pakai atraktor dulu. Karena ini sudah rusak, ya kita cabut secara tidak terhormat saja, karena ya itu tadi sudah terlanjur rusak. Buat apa rapi-rapian? Kalau itu masih bagus, ya kita rapikan. Kita ganti dengan elko yang lebih bagus lagi dengan nilai yang sama, 470 mikrofarad 25 volt. Ini yang lebih besar ya, punya saya yang warna oranye. Sisa-sisa dari solderan elko yang tadi kita pakai atraktor. Ini biar lebih mudah, biar terlihat berlubang, biar kita mudah memasukkan kaki-kaki yang elko yang baru. Untuk bagian positifnya itu yang tidak ada garis-garis putihnya. Yang bagian negatif yang ada belang hitamnya di elko itu juga negatif. Kita masukkan ke papan bot yang putih, sudah ada tanjanya, plus minus, jangan sampai kebalik, bisa meledak. Setelah selesai kita pasang elko-nya, lalu kita akan melepaskan dioda yang pecah-pecah tadi. Ada 2 di samping elko tadi, dan yang masih terlihat pecah. Kalau yang di samping elko itu tinggal kaki-kakinya saja, badannya hilang. Oke, semua komponen dioda yang pecah tadi sudah terlepas. Waktunya kita akan melakukan testing, ukur. Yang pertama adalah kita tes pada dioda yang masih satu itu, dioda kaca. Dioda kaca kita ukur, perup hitam ke anoda tidak nyambung, perup merah ke anoda nyambung. Oke, masih normal. Lalu kita tester pada bagian
transistor tidak nyambung, oke. Sekarang basisnya kasih merah, nyambung, kolektor emitter tidak nyambung. Oke, ini nyambung, ini masih bagus transistornya. Lalu kita set pada ohm, setting testernya pada ohmmeter. Kita mulai tes satu demi satu resistornya. Ntar saya paskan dulu. Tiga k 3 normal. Lalu ini yang 0,4 4 nilainya 4 ohm. Ini belum menunjukkan nilai yang pas 5,7 kalau dari atas. Ini sekarang kita balik di bawah, kita ukur lewat bawah nilainya. Bentar, nilainya kita cek 3,9 3,8 ini masih normal. Dan satunya lagi 1K nilainya adalah 0,981K. nggak apa-apa, ini toleransi karena 0,981 itu 981 ohm. Jadi kalau untuk 1K itu masih kurang 29 ohm, masih kurang 19 ohm, toleransi kurang sedikit. Dan sebelum kita memasang diodanya, kita terlebih dahulu solder semuanya. Pin-pin dari kaki-kaki bertemu dengan tembaga yang disolder itu kita solder semuanya agar timahnya diperbarui, agar kencang kembali. Semuanya kita solder, yang kendor kita solder, baik di bagian primer maupun sekunder. Kalau kita terlihat kendor, kita solder. Nah, atau bisa juga disolder semuanya. Kelihatan kendor, kelihatan enggak kendor, ya solder semuanya biar awet, biar seperti baru lagi. Dan saya akan memasang diodanya di bawah dulu dengan arah kaki anoda menuju katodanya, jangan sampai terbalik. Ini bertujuan jika ada kendala, jika ada kerusakan lagi, misalnya waktu tes dengan arus, waktu tes dengan ditancapkan listrik itu, kalau ada kerusakan lagi itu biar gampang cabutnya, melepaskannya. Kalau di belakang begini nanti gampang. Arahnya jangan sampai keliru. Setelah terpasang, ini waktunya mencoba. Ini paling deg-degan itu waktu mencoba. Jika ada yang suara der atau peledak atau bau gosong, itu yang agak takut saya. Nyala, dan tegangan terukur 14,2 volt. Ini sudah oke ya. Saya coba lagi
masih oke, masih tetap sama nilainya. Saya memang kalau pas waktu mencoba pertama kali itu agak gimana gitu rasanya, agak deg-degan karena sudah pernah terkena ledakan dari elko itu. Dan waktunya untuk proses pemasangan kita masukkan ke dalam boxnya lagi. Untuk lampu jangan sampai kebalik, lampunya yang bagian sekunder itu harus di bagian sekunder agar nanti kelihatan kalau waktu cas, kalau sudah penuh itu bisa kelihatan, jangan sampai terbalik. Kita paskan dulu lampunya, terus kita paskan skrup, tuas skrupnya. Kita skrup. Ini kurang pas ini. Dan sepertinya karena diodanya tadi saya pasang ada di bawah, dioda yang ada di pinggir itu yang membuat tidak pas, agak ke atas sedikit. Jadi ini saya akan mencoba untuk mendorongnya agar tidak terlalu tinggi. Dan ini saya sudah dorong, saya pasang, dan kebalik dari tadi itu, kebalik ternyata. Kalau pasang gitu dulu lebih mudah sebetulnya, tapi kok bisanya saya lupa. Ya namanya juga manusia, nggak apa-apa. Penting kita berusaha, selalu berusaha, pantang menyerah. Oke, sudah bisa masuk, sudah pas, tidak ada yang longgar. Lalu kita skrup. Dan ini kebetulan juga ada yang ada sprayernya juga, servisnya lain, tapi yang sprayer yang servisan yang ini yang datang ini warna hijau itu servisannya pengen dimodif, dikasih dimmer, dikasih bantu cepat lambat, karena ini harga murah tidak ada dimmernya. Dan saya coba untuk tes chargernya. Tapi ini sepertinya juga sudah penuh, katanya orang juga baru dicas karena ingin diserviskan biar hasilnya maksimal. Nah, langsung hijau kan, tidak merah. Ya, sekian itu tutorial saya untuk menservis, untuk memperbaiki charger pada sprayer elektrik petani. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Assalamualaikum Sobat YouTube semua, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat untuk selalu belajar bersama, menganalisa, menyimak video-video terbaru dari channel XNX. Video dari kami dan Aljob saya sebagai seorang teknisi di area Kabupaten Kedah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan notifikasi agar kami tambah semangat dalam berkarya dan Anda tidak ketinggalan dengan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat.